Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab suatu kaum sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana kabar kita hari ini? Yang hari ini mungkin kita merasa Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Nabi Muhammad sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Lalu bagaimana ayat ini? Apakah ayat ini sudah non-aktif? Apakah ayat ini sudah tidak berfungsi? Tidak. Alhamdulillahil gawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa azuma shanuh, khalaqal khalqa lihikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi akdarihil kismah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah menjadi kelaziman bagi seorang khatib untuk mengingatkan diri khatib secara khusus dan mengingatkan kepada segenap para hadirin sidang Jumat untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah akan tampak di dalam diri kita sebagai seorang hamba kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena takwa, seseorang tidak akan pernah bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang sudah sering kita dengar, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian bukanlah yang nasabnya bagus, bukanlah yang hartanya banyak, bukanlah yang titelnya besar lagi banyak, bukan juga yang wajahnya ganteng, bukan juga yang kulitnya putih, tapi yang paling mulia di antara kalian yang berkata adalah Tuhan pemilik langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Memponis kemuliaan seseorang terletak di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama ayo kita tingkatkan takwa kita dengan definisi takwa yang sangat populer yang kita kenal, dengan meninggalkan segala hal yang dimurkai oleh Allah dan jangan pernah absen tentang perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita secara tidak sadar ataupun sadar wajib dan harus terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad, yang mana ketika kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad, kita tidak pernah request kepada Allah, kita tidak pernah meminta untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad, tapi Dia Allah yang maha kasih sayang memilih kita untuk menjadi bagian dari umat baginda Nabi Muhammad. Dan banyak sekali keutamaan umat baginda Nabi Muhammad. Dari sekian banyak keutamaan baginda Nabi Muhammad, catatan khatib yang sangat singkat ini ingin memberitahukan kepada diri khatib secara khusus dan kepada segenap para hadirin bahwasannya keutamaan bagi umat baginda Nabi Muhammad, umat baginda Nabi Muhammad tidak akan diazab oleh Allah kalau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Sebagaimana tadi sang khatib memulai firman Allah yang berbunyi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab suatu kaum sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana kabar kita hari ini?
Yang hari ini mungkin kita merasa Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Nabi Muhammad sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Lalu bagaimana ayat ini? Apakah ayat ini sudah non-aktif? Apakah ayat ini sudah tidak berfungsi? Tidak. Para ulama mengatakan Nabi Muhammad akan selalu hadir di tengah-tengah kita kalau kita mau menekuni sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, bahwasannya man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Apakah kita tidak rindu dan tidak memiliki daya tarik di dalam hati kita, atau tidak termotivasi dengan hadis ini? Nabi Muhammad yang ucapannya pasti benar, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang mana ucapannya tidak pernah keluar dari hawa nafsu, yang hawa nafsu adalah sumber segala kebohongan, kedustaan. Selagi hawa nafsu itu tidak terdidik, maka nafsu akan selalu mengajak kepada kejelekan. Itu tabiat nafsu, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu yang tidak pernah terdidik akan mengajak secara tabiat kepada perkara yang baik, tapi nafsu yang terdidik akan mengajak kepada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Sampai puncaknya kalau hawa nafsu kita terdidik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, akan menjadi nafsu yang mutmainnah yang mendapatkan ridha Allah. Maka Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang beliau katakan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi hadis Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia seakan-akan menghidupkanku, dan barang siapa yang menghidupkanku, maka dia akan bersamaku di dalam syurganya Allah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus memegang hadis ini di akhir zaman, karena banyak sekali musibah, banyak sekali azab Allah yang turun di akhir zaman ini. Maka kita jangan sampai sempit pikirannya menganggap azab Allah itu hanya ketika gempa bumi datang, banjir datang, atau hal-hal alam atau musibah-musibah alam yang terjadi kepada kita itu hanya saja musibah dari Allah. Musibah Allah bukan hanya terfokus kepada perkara-perkara tersebut. Ketika kita lalai akan melaksanakan perintah Allah, itu adalah musibah. Ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, itu adalah musibah. Ketika kita punya anak, punya istri melanggar perintah-perintah Allah, itu adalah musibah. Ketika kita salah dalam memahami akidah Allah, itu adalah musibah. Ketika kita tidak bisa untuk berlapang dada atas perbedaan-perbedaan yang telah dibukakan oleh baginda Nabi Muhammad, itu adalah musibah. Maka kita harus menjaga diri kita daripada musibah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana cara kita menjaga musibah tersebut? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Bagaimana kita mengenali sunnah Nabi Muhammad? Yang paling pertama, kita harus mempelajari apa itu sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, terus menerus lakukanlah sunnah Nabi Muhammad sejauh pemahaman kita. Dan tolong jangan sampai memahami sunnah Nabi Muhammad itu hanyalah umroh setiap bulan. Sunnah Nabi Muhammad itu sholat malam dari jam 12 sampai subuh. Sunnah Nabi itu sedekah hampir jumlahnya ratusan juta. Sunnah Nabi itu ketika kita puasa sehari puasa sehari tidak. Bukan hanya itu sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad yang harus kita mulai dari keseharian kita. Tanyakan kepada diri kita, bangun tidur, adakah tangan kita mengangkat berdoa, doa bangun tidur? Adakah ketika kita bangun tidur masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar kaki kanan? Sunnah Nabi Muhammad adalah tatkala kita mau minum, kita lihat isi airnya kotor atau tidak dan meminumnya dengan bismillah, dan membaca doa minum. Alhamdulillahilladzi, kita membaca doa minum, yang mana doa minum adalah doa yang sangat mengajarkan arti kita kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita pelajari diri kita tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jangan-jangan kita yang hari ini mengatakan cinta Nabi Muhammad, ingin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, ingin mengatasnamakan kembali kepada Al-Quran sama sunnah, kita lebih cinta dengan handphone dibanding sunnah Nabi Muhammad. Bukankah handphone kalau saat ini mau pergi sholat Jumat, kita ketinggalan handphone di rumah, udah seakan-akan ketinggalan jantung kita. Pusing, sumpek, nggak ada kuota 1 bulan, atau 2 minggu, atau 1 minggu, bahkan 1 jam nggak ada kuota. Tanpa malunya bilang sama teman, minta hotspot. Bahkan sebagian orang sampai jeleknya dia curi wifi tetangganya, dia hack
wifi tetangganya. Dia galau kalau nggak ada internet. Dia galau kalau nggak ada handphone. Coba balik perasaan itu. Kalau kamu sekali saja ketinggalan sunnah Nabi Muhammad berupa tidak berdoa bangun tidur, adakah kesumpekan? Kalau engkau masuk kamar mandi tidak dengan kaki kiri, masuk masjid tidak dengan kaki kanan, apakah ada kesumpekan? Kalau tidak, maka kita sangat dekat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita selalu menjaga sunnah Nabi Muhammad, dimulai dari hal yang paling kecil, dimulai dari hal yang kelihatannya remeh, tapi di dalamnya ada firman Allah yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, kalau mereka betul-betul mencintai Allah, ikuti setiap sunnah-sunnahmu. Maka ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayo sama-sama kita pelajari, kita tekunkan, kita usahakan sebagaimana kita menekunkan, mengusahakan rezeki yang sudah pasti dijamin oleh Allah. Coba di antara kita siapa yang ragu akan jaminan Allah kepada kita tentang rezeki? La. Semua kita meyakini Allah menanggung rezeki kita. Tapi ketika rezeki sudah ditanggung dan dijamin oleh Allah, kita masih berusaha, kita masih ikhtiar, kita masih bersungguh-sungguh, kita masih menghabiskan waktu kita banyak mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Pertanyaannya, adakah akhirat keselamatannya dijamin oleh Allah? Tidak ada. Akhirat nggak ada keselamatan dijamin oleh Allah kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan perintah wajib dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Apakah tidak lebih pantas kita berusaha menjaga sunnah Nabi Muhammad? Apakah kita tidak lebih harus memegang teguh sunnah Nabi Muhammad? Salah satu sunnah yang hari ini kita mungkin lupakan adalah man ightasala yaumal jum'ah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, waghtasala membersihkan pakaiannya, wa tatayyaba memakai wewangian, wa bakar wa betakara, dia datang di pagi hari, di awal hari untuk dia sampai ke masjid, dan setelah sampai di masjid fadana khatib, dia duduknya dekat dengan khatib, walam yalgu, tidak berbicara saat khatib sedang menyampaikan khatibnya, ceramahnya dia tidak berbicara. Orang yang mengamalkan sunnah tersebut, kata Nabi, kana lahu bikulli khatwatin ajrun sanah ayyamuha siyamuha wa layaliha. Orang yang seperti ini, kata Nabi Muhammad, maka perjalanan dia ketika dia pergi ke masjid dan pulang dari masjid, setiap langkahnya dapat pahala ibadah 1 tahun, dan 1 tahunnya terhitung ibadah puasa sama ibadah sholat. Ma'asyiral hadirin, inilah yang harus lebih kita usahakan. Ma'asyiral hadirin, inilah yang harus kita lebih pegang. Kita hari ini berantem atau kita berselisih tentang perkara yang demi Allah tidak akan membawa kita kemanfaatan dunia wal akhirat. Tapi yang harus kita ajak berantem, yang harus kita musuhi, yang harus kita hari ini ajak untuk selalu bertengkar hanya satu, hawa nafsu kita yang datangnya dari bisikan syaitan, bukan orang lain. Kita perangi hawa nafsu kita. Kenapa kita tidak sedih saat bangun tidur dan tidak baca doa? Kita perangi hawa nafsu kita. Kenapa kalau mau minum tidak baca doa? Kita perangi hawa nafsu kita. Kenapa kalau sholat Jumat datangnya terakhir, sekalipun datang paling terakhir, duduknya di depan, ngerokok saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya? Itu yang harus kita jadikan musuh, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang harus ini kita didik. Maka dari itu, sebagai penutup catatan khatib, mengingatkan kepada diri khatib sendiri, ayo manfaatkan waktu. Ayo kita siapkan kematian kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang takut mati. Semua orang mau mati. Yang takut adalah persiapan untuk menuju kematian. Maka ambil kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Inna aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kelak di hari kiamat, di antara kalian semua yang paling dekat dengan aku, Nabi Muhammad. Apakah kita tidak rindu mendengar ini ucapan dari Nabi Muhammad? Yang paling dekat kalian kelak denganku di hari kiamat. Betul, Nabi Muhammad berbicara dalam hadis yang lain, syafa'ati li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan aku berikan kepada para pembesar dosa. Betul, para pembesar dosa akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Betul, kalau mereka meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, mereka akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Tapi setelah mereka dapat syafaat Nabi, mereka jauh dari Nabi Muhammad. Bukankah kenikmatan surga yang hakiki dengan kita dekat dengan Nabi Muhammad? Bukankah Allah yang berfirman di dalam riwayat Tabarani kepada Nabi Adam, ma khalaqtus samawat wal ard wal jannah wan nar wa ma fawqaha wa ma tahtaha illa li Muhammad. Bukankah Allah yang berfirman kepada Nabi Adam, tidak aku ciptakan seluruh alam semesta, surga, neraka, dan apa yang di bawah dan di atas neraka dan surga, melainkan itu semua karena Muhammad. Artinya Nabi Muhammad lebih indah daripada surga. Betul, orang-orang yang lalai silahkan lalai, orang-orang yang mau maksiat silahkan maksiat. Tapi ingat,
akan datang satu masa kamu jauh dari Nabi Muhammad. Akan datang satu masa kamu tidak mendapatkan kebahagiaan melihat wajah Nabi Muhammad. Akan datang satu masa kalau kamu tidak segera bertaubat wahai orang ahli maksiat, kalau kamu tidak segera bangun dari kelalaianmu wahai orang lalai, kamu akan jauh dari sinarnya wajah baginda Nabi Muhammad. Maka ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Dengan kata Nabi Muhammad, yang paling dekat denganku di hari kiamat yang paling baik akhlaknya. Mana yang namanya akhlak kalau bukan di dalamnya sunnah Nabi Muhammad? Sunnah Nabi Muhammad ketika dipraktekkan semuanya adalah akhlak, semuanya adalah adab. Siapapun yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad, akan Allah letakkan dalam tubuhnya cahaya akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita terkategorikan orang-orang yang dalam sisa kehidupan kita yang entah tidak tahu 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, atau 1 jam ke depan masih ada atau tidak, Allah muliakan sisa kehidupan kita berada di dalam memegang teguh sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Allah muliakan kita mudah-mudahan senantiasa mau mempelajari sunnah Nabi Muhammad. Allah muliakan kita mudah-mudahan menjadi hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai alat-alat elektronik atau apapun makhlukmu di muka bumi ini membuat kami jauh dari sunnah Nabi Muhammad. Jangan biarkan orang-orang yang hatinya lalai kepadamu, yang engkau perintahkan kami untuk berpaling dari mereka, orang-orang yang lalai, membuat kami memiliki jarak dengan baginda Nabi Muhammad. Lindungi kami ya Allah, jadikan kehidupan kami kehidupan yang dipenuhi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Izinkan kami mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, agar kami bisa mendapatkan cintamu ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu wa akramul akramin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فيقول قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن والقرآن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah, satukan hati kami dengan mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad. Jangan biarkan warga-warga Indonesia terpecah belah hanya gara-gara oknum-oknum yang tidak lebih mengenal sunnah Nabi Muhammad, yang mereka membaca Quran hanya dengan sebatas tenggorokan mereka. Mereka memahami Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Al-Quran tidak masuk ke dalam hati mereka, dan mereka adalah orang-orang yang Nabi Muhammad katakan akan pemecah akhir zaman. Mereka yang membaca Quran, berbicara tentang daripada baginda Nabi Muhammad, mengatasnamakan agama. Mereka adalah orang-orang yang akan menghancurkan agama ini ya Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa akan mempercelah kami warga-warga Indonesia. Lindungi kami dengan Engkau berikan kami kemuliaan bisa memegang teguh sunnah Nabi Muhammad, karena janji kekasihmu Nabi Muhammad tidak akan orang tersesat selagi mereka memegang Al-Quran dan memegang sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Muliakan kami berkumpul dengan orang-orang yang selalu mempraktikkan sunnah Nabi Muhammad, agar terpercik di dalam hati kami apa yang kami lihat daripada diri mereka ya
ya Allah. Muliakan kami dan jadikan jamaah sidang Jumat hari ini yang memiliki hutang, lunasi hutangnya, lunasi segala apa yang menjadi kegundahan mereka ya Allah, dan berikan mereka kelapangan, berikan mereka rezeki yang luas, berikan mereka segala hal-hal yang mereka inginkan di dalam dunia untuk kepentingan akhirat ya Allah. Dan sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit, ampunkan yang sudah meninggal, beri mereka tempat yang tinggi birahmatika wajudika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.